بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Wa idza akhadna, ketika aku mengambil minan nabiyina daripada para nabi, mitsaqahum, perjanjian mereka, janji mereka, wa minka, dan mengambil janji dari engkau, wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam, dan mengambil janji dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa bin Maryam. Wa akhadna, dan aku mengambil minhum dari para nabi mitsaqan, perjanjian ghalidhan, yang dikuatkan, ghalidhan, yang berat. Liyas'ala as-sadiqina, supaya Allah bertanya kepada orang-orang yang jujur, an sidqihim, mengenai kejujuran mereka. Wa adda lil kafirina, dan Allah telah menyiapkan bagi orang-orang kafir azaban alima, azab yang pedih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, uzkuru, ingatlah kalian semua, ni'matallahi alaikum, nikmat Allah atas kalian, idja'atkum, ketika datang kepada kalian, junudun, pasukan-pasukan, farsalna, maka aku mengirim alaihim, atas mereka, rihan, angin yang keras, wa junudan, dan pasukan-pasukan, lam tarauha, yang kalian tidak melihatnya, yaitu para malaikat. Maka anallahu, dan adanya Allah, bima ta'maluna, dengan apa yang kalian amalkan, basiran, maha melihat. Wa idh akhadna minan nabiyina mitsaqahum, jadi manusia secara umum semuanya dijanji oleh Allah di alam ruh dengan perjanjian yang sama. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi ketika di alam ruh, semua manusia, mukminnya, kafirnya, mereka dimintai perjanjian oleh Allah. Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Jangan main-main. Qalu bala syahidna. Semua mengaku Allah adalah Tuhannya, meyakini Allah adalah Tuhannya. Begitu sampai di dunia, banyak yang lupa. Ada yang ngaku Tuhannya kayu, ada yang ngaku Tuhannya batu, matahari, bulan, bintang, tikus, nyamuk, dan lain-lain. Secara lebih khusus lagi, Allah mengambil janji dari orang-orang yang punya ilmu. La tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Orang-orang yang punya ilmu diambil janji harus menyampaikan ilmu kepada manusia apa adanya. Benar dikatakan benar, salah dikatakan salah, sesuai dengan syariat, bukan sesuai dengan syahwat.
bukan sesuai dengan kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan golongan, kepentingan-kepentingan komunitas, tidak, sesuai dengan apa yang tertera dalam kitabullah, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tertera dalam kitab-kitabnya para ulama. Kemudian pimpinan dari orang-orang yang baik, yaitu para nabi, para rasul pun diambil perjanjian dari mereka. Idza hadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Jadi selain dijanji untuk menyampaikan risalah, mereka semua dijanji seandainya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di saat mereka masih hidup, la tu'minun nabihi wa la tansurunna. Jadi saking mulianya nabi kita, tidak ada nabi yang diutus kecuali dijanji harus iman kepada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya perjanjian, ya ada pertanggungjawabannya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Yang dikirim yaitu para rasul, dan yang mendapat kiriman yaitu umat, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kemudian di sini juga disebutkan para nabi ulul azmi. Ada banyak pendapat mengenai ulul azmi minar rusul, tapi yang paling masyhur yang disebutkan 2 kali dalam Al-Quran secara bersama-sama, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuh walladzi awhayna ilaik wa ma wassayna bi Ibrahim Musa wa Isa. Dan dalam ayat ini 5 nabi yang punya keistimewaan khusus, punya perjuangan khusus, punya mujahadah khusus, punya kesabaran khusus. Nabi Nuh dengan kaumnya yang begitu zalim, disebutkan dalam sebagian cerita, kaumnya Nabi Nuh ini kalau sudah tua, merasa mau mati, maka dia akan ngajak anaknya, ngajak cucunya ke tempat Nabi Nuh. Kemudian dia bilang, hei anakku, kalau saya sudah mati, kamu jangan ikut Nuh. Jadi wasiatnya itu wasiat kekufuran, wasiat pembangkangan. Maka dikatakan dalam Al-Quran, wa qauma nuhim min qabl innahum kanuhum adlama wa adghal, lebih zalim. 950 tahun, hanya 80 orang yang tersangkut masuk Islam. Itu kurang lebih ya 12 tahun sekali 1 orang yang masuk Islam. Ya kaumnya Nabi Nuh di mana? Ya di dunia ini dulunya. Jangan kemudian langsung diartikan di Indonesia. Nah, ada sebagian orang nggak pinter bilangnya, kaumnya Nabi Nuh mesti di Indonesia ini karena ngengkelan. Baru yang ngomong orang Indonesia juga. Padahal dia nggak tahu orang Islam terbanyak sedunia di Indonesia, bagaimana dikatakan ngengkelan. Nanti kalau nanti di padang mahsyar sana yang paling bercahaya di antara dari Indonesia karena paling banyak muslimnya. Kok bisa dia bilang orang Indonesia yang kaumnya Nabi Nuh, bagaimana? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nabi Ibrahim Abul Anbiya telah mengorbankan putranya demi ridha Allah, mengorbankan semua yang dimiliki demi ridha Allah. Maka dalam satu kisah diceritakan sebagian malaikat ini merasa aneh dengan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini kambingnya banyak sekali. Kambingnya banyak, hari-hari beliau ini menggembalakan kambing. Dikatakan saking banyaknya jumlah anjing yang menjaga kambing beliau saja hampir 4.000.
Kan nggak mungkin kambingnya 100 kan nggak mungkin. Ini namanya gembala anjing bukan gembala kambing. Maka sebagian malaikat ini bertanya-tanya, ini Khalilullah kok ngurusi kambing saja, ini gimana ini? Ini Khalilullah apa ya begini ini? Maka Allah pengen menampakkan kepada para malaikat, nah ini Khalilullah betulan ini. Maka datang malaikat Jibril di tengah padang rumput itu bertasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ibrahim kaget. Di sini kok ada orang bertasbih memuji-muji Tuhanku, enggak ada orang iman di sini. Dicari, terlihat mereka Jibril di situ dalam wujud manusia. Kamu kok muji-muji Tuhanku? Lanjutkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tiba-tiba berhenti. Loh kok berhenti kenapa? Saya enggak mau lanjut kalau belum kamu kasih separuh kambing kamu buat aku. Oh iya enggak apa-apa. Asal kamu mau bertasbih. Asal kamu mau memuji Tuhanku, saya senang mendengar pujian pada Tuhanku. Separuh kambing diserahkan. Kemudian tasbih lagi, berhenti lagi. Kok kenapa berhenti lagi? Kalau enggak separuh kambing yang sisanya dikasihkan, enggak mau saya. Akhirnya separuh dikasihkan, enggak punya kambing, habis. Bertasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berhenti lagi. Loh kok berhenti lagi kenapa? Saya pengen semua yang kau punya, kamu kasihkan saya semua. Iya, semua yang saya punya, saya kasihkan kamu semua. Yang penting, kamu mau memuji Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Tasbih lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Berhenti lagi. Oh, berhenti lagi. Saya sudah enggak punya apa-apa. Masih punya kamu. Kamu mau saya jadikan budak, saya mati, enggak dibayar, khidmat sama saya. Oh iya, enggak apa-apa. Yang penting kamu bertasbih pada Tuhanku. Maka kemudian malaikat Jibril setelah itu menampakkan kepada Nabi Ibrahim, saya enggak perlu kambing, enggak perlu tanah. Saya ini malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menguji kamu. Dah saya balikan semua. Kambing ini enggak perlu saya. Kamu betul-betul Khalilullah. Nabi Ibrahim enggak mau kalah. Apa yang sudah saya keluarkan karena Allah enggak akan saya tarik lagi. Dah sedekah semua itu. Nah, itu jadi begitu. Kadang-kadang kita ini kelihatannya zuhud, ternyata tomak. Karena nggak punya aja, terus akhirnya Khalilullah pun salah juga. Ini Khalilullah harus kambing terus. Wa Musa, Nabi Musa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umatnya yang begitu menyebalkan, namanya Bani Israel. Bani Israel itu tahu Nabi Musa itu nabi, tapi yang ganggu terus. Lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Kenapa kalian menyakiti aku sedangkan kalian tahu aku adalah utusan Allah? Sudah tahu. Nah, mereka tahu Nabi Musa kalimullah, Nabi Musa dapat Taurat dan sebagainya. Tapi mereka ngengkel aja begitu. Suatu ketika mereka datang kepada Nabi Musa bilang, minta, kami ini enggak pengen seperti umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu begitu nabinya wafat, mereka semua tersesat karena enggak punya kitab. Kami pengen dapat kitab sebagai petunjuk biar tidak tersesat setelah engkau wafat. Maka Nabi Musa berangkat untuk menerima Taurat di Bukit Tursina sana. Iktikaf 40 hari, puasa. Sebagian artinya mengatakan cuma 30 hari, tapi Nabi Musa bersiwak, akhirnya ditambah lagi 10 hari karena puasa itu bau mulutnya berharga di sisi Allah. Bau mulutnya orang puasa karena puasa. Di bau mulut yang lain-lain enggak, apalagi bau rokok sama sekali enggak berharga. Berapi itu bukan berharga. Maka Nabi Musa iktikaf di Bukit Tursina 40 hari demi Bani Israel. Nah, Bani Israelnya ditinggal iktikaf langsung nyembah sapi. Bukan ngeluyur enggak, kurang. Kalau ngeluyur tok enggak, ditinggal kiai terus ngeluyur biasa itu. Ditinggal langsung nyembah sapi. Murtad dari 600.000, yang sisa hanya 12.000 saja. Jadi berapa persen itu? Hampir 90 sekian persen murtad.
Begitu Nabi Musa pulang, mereka diterima tobatnya, mereka melihat isinya Taurat itu. Wah, dilihat kok isinya kok berat-berat ini. Enggak mau katanya. Mereka yang minta, kemudian mereka yang enggak mau. Enggak, kalau hukumnya begini berat, enggak mau. Enggak mau, pokoknya kalau yang itu enggak mau. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan salah satu gunung, taruh di atas kepala mereka itu. Wa idna taqnal jabala fawqahum ka'annahum dhullatu wa dhannu annahu waqi'un bihim. Maka gunung taruh di atas kepalanya. Pas jauh mereka bilang, "Oh, masih jauh nih." Masih jauh, masih ngintip ya sampai sambil sujud taruh pipi kan sambil ngintip. Masih jauh. Ketika masih jauh itu belum mau dia iman. Begitu hampir jadi burger mepet. Baru amanna. Nangis semua, nangis. Gunung dibalikkan lagi oleh Allah di tempatnya. Bangkit, pakai ngancam segala. Biasa aja dong, nggak usah pakai gunung segala katanya. Masa maksa-maksa gitu katanya. Nah, ini bahaya ini. La tattabi'anna sunana man kana qablakum sibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in. Lah Bani Israil gimana kita nanti bisa-bisa ikut begitu. Makanya jadi pelajaran. Kadang-kadang santri juga begitu. Di depan yainya ngaji serius, di belakang mainan pena kan jadi sama itu. Ada yang istighosah, ada yang baring kan begitu. Bagian dari tidak kesesuaian. Nah, yang satu sudah berapi-api, yang satunya beriler-iler. La ilaha illallah. Wa Isa bin Maryam, dan Nabi Isa bin Maryam, yang mana yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dalam menyikapi Nabi Isa ini semuanya melampaui batas. Yang membenci, menganggapnya kafir, menganggapnya sebagai anak zina. Yang mencintai, menganggapnya sebagai Tuhan. Dan ini di kalangan sahabat juga ada, yaitu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu menurut orang-orang Syiah sebagian yang guru, bahkan itu sudah ada pada zaman beliau. Anta huwa. Begitu. Datang ada sekelompok orang kepada Sayyidina Ali bilang, anta huwa. Kamu adalah dia. Dia siapa? Kamu adalah Tuhan. Maka oleh Sayyidina Ali langsung dikumpulkan, dibakar semua itu orang-orang itu. Jadi ada orang-orang yang mencintai Sayyidina Ali, saya menuhankan. Begitu juga ada kelompok-kelompok orang-orang Khawarij yang membenci Sayyidina Ali sampai mengkafirkan. Puncaknya mereka menganggap puncak pengorbanan adalah dengan membunuh beliau. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ini Abdurrahman bin Muljam laknatullah alaih, yang dikatakan oleh Nabi orang yang terjelek di kalangan umat ini. Ashqal akhirin, beliau membunuh Sayyidina Ali. Saya mengatakan ada orang-orang yang siap mengorbankan dirinya demi mendapat ridha Allah. Ya begitu juga Nabi Isa disalib sama orang-orang itu. Maksudnya mereka ngira Nabi Isa disalib, perasaannya pengorbanan, padahal masuk jurang neraka. Liyas'alas shadiqina 'an sidqihim. Orang-orang yang jujur akan ditanya mengenai kejujurannya. Maksudnya bagaimana? Orang-orang yang jujur akan ditampakkan posisinya di hadapan manusia pada waktu itu. Karena tidak semua pertanyaan itu pertanyaan yang menghinakan. Tidak semua pertanyaan itu untuk menyusahkan. Tidak semua pertanyaan itu untuk menenggelamkan, menghancurkan. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang memuliakan. Seperti Sayyidina Umar. Disebutkan dalam sebagian riwayat, setelah Sayyidina Umar wafat, ada orang mimpi melihat Sayyidina Umar ini berkeringat. Ditanya, "Wahai Umar, kok kenapa engkau berkeringat?" "Saya baru selesai dihisab." "Bagaimana nilainya?" "Semuanya lulus." Maka dihitung dari mimpi itu dengan wafatnya Sayyidina Umar genep 1 tahun. Jadi dihisab 1 tahun, tapi tidak ada satupun yang jelek.
Semuanya itu benar semua, semuanya lurus semua. Jadi ada orang-orang itu yang nanti di akhirat dihisab, tapi untuk menunjukkan kemuliaannya. Sebagaimana di kelas ada orang pintar, ada orang bodoh. Yang bodoh ditanya biar tampak kebodohannya, yang pintar juga ditanya biar kelihatan pintarnya. Ini gimana menurut kamu? Nah, begini, oh, betul. Ini gimana? Betul. Betul. Kalau yang bodoh, nggak usah ditanya, langsung pukul aja. Nggak bener ini, guyon ini. Yang orang bodoh itu ya perlu diajari kalau masih bisa dipahamkan, karena Imam Ghazali kan membagi orang bodoh itu jadi 4 ya, di Ayyul Walad itu. Ada orang bodoh kemudian nggak tahu kalau dia bodoh. Nah, ini yang paling susah diajari yang begini ini. Jahilta wala tadri bi annaka jahilu wa man li bi an tadri bi annaka la tadri. Kamu nggak tahu, tapi nggak tahu kalau nggak tahu gimana caranya supaya kamu tahu bahwa kamu tidak tahu, kan repot. La ilaha illallah. Jadi orang-orang yang benar akan ditanya oleh Allah mengenai amalan-amalan mereka supaya tampak di hadapan manusia bagaimana nilainya orang-orang yang jujur itu. Dan supaya orang-orang yang tidak benar amalannya merasa menyesal. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'. Dzalika yaumut taghabun. Yaumut taghabun itu hari orang itu merasa menyesal. Seandainya kita ini pagi-pagi dikasih tahu, tadi malam ada pembagian uang pas jam 1 malam. Semua yang melek dapat uang 10 juta. Kira-kira nyesel apa enggak tidur tuh? Nyesel apa enggak? Bilang enggak ini kan karena enggak ada, cuma permisalan. Coba kalau betulan mesti nyesel sekali. Lah sekarang tiap malam dibagi-bagi ilmu, dibagi-bagi gudang-gudang pahala, gudang-gudang derajat, kemudian kita tidur. Mungkin sekarang enggak nyesel, tapi nanti di akhir disampaikan. Waktu kamu ngorok di belakang itu, teman kamu di samping kamu dijadikan wali. Atau kamu di belakang lamun, teman kamu dijadikan ulama ngaji. Jadi nanti akan disampaikan semua itu. Maka lias ala sadiqina an sidqihim. Orang-orang jujur ditanya oleh Allah, orang-orang yang lurus ditanya oleh Allah, ditunjukkan derajatnya di hadapan manusia sehingga manusia tahu siapa yang ada nilainya yang sebetulnya. Sebagaimana dalam hadis, saya alamu ahlul jam'i man ahlul karam. Orang-orang yang kumpul di akhirat akan tahu sebenarnya siapa orang mulia. Wa man ahlul karam qal ahlu majalisidz dzikri fil masajid. Orang mulia yang sebenarnya di akhirat akan ditampakkan kemuliaannya oleh Allah, orang yang kumpul di masjid untuk mengingat Allah. Semoga termasuk majelis kita. Wa'adda lil kafirina 'adzaban alima. Allah sudah menyiapkan bagi orang kafir adab yang pedih. Sudah siap, neraka itu sudah siap. Maka jangan sampai kita ini terkesan dengan kehidupannya orang kafir. Wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam. Jadi orang kafir itu walaupun kelihatannya hebat, punya teknologi yang hebat, punya macam-macam perkara yang mereka anggap hebat, jangan terkesan, jangan tertipu. Mata'un qalil, kenikmatan yang sebentar, tsumma ma'wahum jahannam, kemudian pada akhirnya masuk neraka semua. Seandainya ada orang sangat hebat, sangat mulia, digiring sama teman-temannya, tapi menuju tiang gantungan, pengen nggak kita jadi kayak dia? Oh, nggak aja, oh, malah kasihan ini orang ini, kasihan betul ya mau digantung. Lah orang kafir itu bukan mau digantung, mau dibakar selama-lamanya, kita pengen bagaimana? Makanya di antara tanda orang itu ahli ilmu tidak terkesan dengan orang-orang kafir. Sebagaimana ketika ceritanya Qarun itu, fa kharaja ala qaumihi fi zinati qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun. Ketika Qarun flexing harta. Zaman sekarang ya, flexing harta, nampakkan hartanya, nampakkan kemewahannya.
Maka orang-orang yang lemah imannya, ya laita lana misla ma utiya Qarun. Alangkah enaknya kita ini kalau jadi seperti Qarun. Alangkah enaknya kalau seperti Crazy Rich. Jadi sultan Andara atau sultan apa? Wallahu a'lam. Nah, ketika yang seperti itu semua, apa yang dikatakan oleh ahli ilmu? Waqala alladziina utul ilma wailakum. Celaka kalian. Thawabullahi khair. Pahala yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang iman jauh lebih baik. Untuk hafid Quran jauh lebih banyak. Maka di Ihya disebutkan, man u'tiyal Qur'ana fara'a ghairahu u'tiya khairan minhu faqad haqqara ma'azzamallah. Sudah diberi Quran, merasa kurang beruntung, betul-betul orang celaka. Itu kalau diberi loh, kalau belum hafid belum diberi. Kalau hafid gak lancar itu diberi apa enggak itu? La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا زدنا علما زدنا فهما زدنا نورا زدنا تقى زدنا هدى زدنا ورع زدنا شكرا زدنا ألفة زدنا محبة زدنا رزقا حلالا واسعا كثيرا سهلا طيبا عاجلا قريبا مباركا زدنا عددا وعدا زدنا خيرات الدنيا والآخرة ربنا زدنا ولا تنقصنا زدنا ولا تنقصنا زدنا ولا تنقصنا زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا آتنا ولا تحرمنا يردنا وارض عنا واجعل أفئدة الناس تهوي إلينا صلى الله على سيدنا مولانا محمد الحمد لله رب العالمين صلاة الله